Nggak panas? Enggak. Ya kalau panas minum aja, siapa tahu dia sponsorin Oh saya. iya benar. Benar. Udah dibuka belum? Ini mau dibuka. Oh iya. Iya, silakan diminum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pakai tangan kanan. Iya dong biar kelihatan. Nggak apa-apa kelihatan juga mereknya. Mungkin ada yang mau ya Pristine ya marketing sih. Didoain, Ya, Neng. amin ya. Kita berjumpa lagi di Sofina Vitox dan hari ini Anda sudah lihat tamu saya adalah teman lama Tike Priyatnakusuma. Namanya bagus banget ya. Sofina Vitox. Oh iya, gila bener. luar biasa. Kemarin mau Pongki Baratox tapi orangnya jadi panasan. Iya. Membara, kan bukan orang Batox. Bukan. Orang Jawox. Iya bener. Ya kenapa Pak? Sebelah kurang naik ya. Kirain Bapak mau saya gimana gitu. Jangan lagi ada tamu Pak. Ya ginilah kalau produksi suami istri ya yang anak-anaknya udah keluar rumah semua. Biar Bapak malah jatuh. Nah. Cari perhatian. Pengen banget ya benerin sama pengen suaminya. banget ya dibenerin sama suaminya. Ya Allah. Oke, dah. Ya udah ya Pak. Belum. Oh nggak jauh. Aduh Bapak maunya apa sih? Dah. Cek. Dah, bukan aku. Piye Thomas? Piye? Pindahin ke kalung apa? Udah. Coba kau dengar dulu itu pakai headphone. Cek. Ya. Aduh, estetika yang dipikirkan. Neng Tike, kami memanggilnya ya. Neng Tike hadir di Sofina Vitox dan makasih ya udah mau dateng. Terima kasih udah berapa kali diundang. Iya. Aku tuh bukannya sombong, tapi memang apa kamu ini waktunya arogan? kadang-kadang waktunya nggak cocok, Iya. kadang-kadang juga nggak ada ongkosnya mau Iya, berangkat. iya. Sampai hari ini juga saya belum ada ongkos ganti, gimana Apa dong? Tapi kamu itu kan terakhir kita bertemu podcast ya? Yes. Roti TV. TV. Aku waktu itu promo buku. Iya benar. Yang aku datang ke mana Kak? Syutingnya tuh kita Bintaro. Bintaro kan? Iya benar. Terus habis itu ada G Pamungkas. Benar, Terus benar, kita masih benar. ketawa di situ. Nah tapi lagi vakum dulu. Itu dah yang mau saya tanya. Itu dah. Kenapa tiba-tiba aku lihat loh kemana ini? Biasanya aku suka nyari tayangan kamu karena aku subscribe. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya mulai akhirnya vakum itu karena Ronald tuh kan sempat terjun ke politik tuh. Jadi bener-bener ikutan politik praktis ya betul ya langsung praktek Iya, langsung terjun langsung menerapkan. gitu. Nah, itu yang bikin memang jadwal juga kebentur sama dia harus kampanye gitu. Tadinya begitu dia legislatif nggak lolos kan, udah mau mulai lagi nih gitu. Si Eta tiba-tiba Naon si Eta teh? maju jadi cawagup. Oh iya benar kemarin gitu. ya. Iya. Jadi nyambung terus akhirnya kita nggak ketemu jadwal dan segala macamnya. Akhirnya mesti berhenti dulu. Nah itu pas kan sesuatu yang berhenti itu kadang-kadang untuk mulai laginya susah. Starter mesinnya ya. Mesinnya. Jadi istilahnya tuh kayak diesel kan ya. Jadi mesti pelan-pelan lagi. Nah kebetulan juga abis selesai dia cawagup, dia selesai S2. Karena dia ngerasa kok ini kita belum produksi lagi ya udah deh gua ngambil S3 gitu. Jadi akhirnya ya agak berhenti tapi insya Allah didoain aja mudah-mudahan akan ada lagi Roti TV gitu. ya. Roti TV. Sayang dong namanya udah ada, Amin. audience base-nya juga udah gede. Alhamdulillah. Terus dapat tamunya juga kayaknya gampang-gampang aja gitu loh mereka. Bu, susah juga. Masa sih? Karena pertemanan kita tuh nggak luas ternyata. Pertemanan kita gitu-gitu aja gitu. Sama dong, mungkin itu pengaruh Yuswa ya kalau kita ya semakin berusia semakin menyempit gitu Jadi ya. kayaknya memang yang datang bener-bener orang-orang yang dekat banget gitu sama kita. Iya gitu. sih. Mungkin ini adalah musim dimana kita juga harus mulai belajar berteman sama yang lebih muda lagi ya kali ya. Cuman kan mereka suka segan ya lihat kita. Mungkin kita terlalu judes. Padahal kita nggak judes loh. Enggak. Kita tuh cuma banyak yang harus dipikirin aja. Jadi kayaknya merengut aja gitu kan ya Bu ya. Kayaknya kemurungsung gitu ya. Padahal enggak lo bener loh adik-adik. Ya nggak sih adik-adik. Aduh adek banget ya. Udah ke anak kali sebenarnya sekarang nih yang lagi yang kerja di dunia hiburan tuh sekarang tuh lebih ke anak umurnya. Betul. Aku punya asisten. Sekarang umurnya coba deh. Umurnya 26. Nah, anak gue 22. Kira-kira menurut lo dia anak gue juga nggak 26? Gimana tuh? Makanya pas awal-awal manggilnya Bu, gue nggak usah manggil Bu. Kenapa sih orang juga manggilnya kakak aja sama aku? Ya sekarang juga kalau misalnya kita lihat sinetron di TV gitu kan, anak SMP yang main. Anak SMP, ada anak SD yang udah tampilannya kayak dewasa. Iya sih. Gitu, jadi emang udah cucu kali bentar lagi nih yang main.
almost 50 kan kita nih. Iya bener, iya. Udah angkatan Sigma itu sekarang yang main Alpha. Tapi kan mereka suka memakai bahasa Sigma itu loh. Sigma boy, Sigma boy, karena anak suka nyanyi begitu dulu soalnya. Kamu jangan, kalau mereka ngomong, kalau kita dulu ngomongnya halu, kalau mereka ngomongnya kamu jangan delulu. Aduh. Delulu. Itu bahasa-bahasa gitu gue nggak paham sama sekali. Gue tuh sampai harus Google supaya gue terlihat keren ketika mengajarkan kelas-kelas public speaking. Ya kan ada RIS apalah gitu kan sekarang kan. Iya, kayak kenapa itu dari mana sih? Nggak tahu, Naya dari mana Naya bahasa itu Nay? Nggak tahu. Dari meme kali ya? Mungkin. Karena itu kayaknya global kan? Oh itu kayak... Nggak cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia juga begitu. Tapi berarti di dalam bahasa itu ada tokoh kayak semacam Debbie Sahertiannya gitu. Nah bener. Yang membuat awalnya itu dia kan kita suka ini ya, suka penasaran siapa sih yang menciptakan istilah-istilah. Kalau zaman kita kan kayak nie, bo, laya. Aduh tua banget sih yang dibahas sama kita. DKN-nya dari Klaten nih. aduh. Dumbo. Oke, kita balik ke Tika sekarang. Tika ini ya, lucu deh waktu aku menikah sama Pongki ya. Terus Pongki tuh baru sadar katanya itu Tika yang main di Extravaganza itu teman aku SMP. Emang katanya bener. Gitu kan. Ternyata pernah satu SMP sama Pongki. Sekelas nggak sih? Enggak. Dia itu kelas 39 atau bener kan ya? Tuh masih ingat. 39? Kelas 3-nya ada 9 ada jenis. 11 kita. 3-11. Banyak amat sih. Dulu ya SMP negeri namanya juga kan gitu. Ya? Kalau negeri mah udah kelasnya banyak, muridnya juga banyak. 40-an dulu tuh. Aku ranking 32, masih lumayan lah ya. Ketemu Pongki kemana-mana memang dari dulu laki lu tuh bawa-bawa gitar. Oh kasihan ya, nggak punya teman dia. Oh ada temennya, cuman memang dari dulu tuh, tapi nggak pernah nyangka bahwa dia akan seproduktif ini seproduktif ini nyiptain lagu-lagunya juga bagus. Tapi dari dulu dari SMP dia tuh udah nyiptain lagu memang. Tapi dia bilangnya dia nyiptain lagu karena nggak bisa bawain lagu orang lain, nggak ngerti main chordnya. Ya, mungkin nggak bisa berlangganan majalah mungkin dia tuh visioner ya, bahwa nanti tuh pencipta lagu dan penyanyi akan berantem. Jadi sebelum terjadi keributan, mendingan gua gitu sendiri. Jadi visioner laki lu tuh. Juga ya, bener ya. Bener. Oke, tapi waktu itu dia selalu ngaku satu vokal grup sama lu di SMP Negeri 2 Bandung. Bener. Iya. Dia emang beneran ada di vokal grup itu. Main band ya, Poki ya? Main band dan main ngiringin tuh. Ngiringin nyanyi. Maksudnya bandnya kita nyanyi. Emang kamu bisa main drum waktu itu gitar. Waktu itu dia bilang dia ngaku di SMP 2 dia bisa main drum. Biar bisa bikin band. Terus dibawa ke rumah teman-teman kan latihan, pas nyampe sana nggak bisa main drum. Semua pada ambek karena dia ngakunya bisa demi bisa ngeband. Iya, tapi dia main gitarnya jago. Bisa kamu. Jadi nyiptain lagu pakai drum. Agak susah ya pakai drum. Pakai gitar. Setia. Biasa kan dulu nyiptain lagu karena biasanya lagi naksir perempuan gitu. Gue perlu nyanyiin gak lagu ciptaan gue dulu lagi SMP? Udah lupa lagi. Ada lagu dia yang bahasa Inggrisnya grammarnya salah? Ya kalau itu udah pasti, sampai tua kan grammarnya selalu salah kan lagi. Why is love? Dia balik ketika lagi. Can be so blind ya? Why is love? Why is love can be so blind. Why is love can be so blind. Iya, tapi kan sekarang udah banyak belajar dari lu kan. Lu kan cas-cicus banget bahasa Inggrisnya, Nek. Enggak, dia kan sekolah itu, keguruan bahasa Inggris. Iya, enggak apa. Ya, balik ke Tika lagi. Oke. Jadi Tika itu lahir besarnya di Bandung. Lahir sampai kuliah di Bandung. Oke. Lahir, besar, kuliah di Bandung, tapi juga berasal dari keluarga seniman dong. Betul. Bener kan? Seniman itu sebenarnya nggak langsung dari bapak ya. Maksudnya dari bapak sama mama tuh bukan yang seniman gitu. Aku tuh darah seninya tuh dari malah dari kakaknya bapak. Oke. Gitu. Dari keluarganya kakaknya bapak yang memang seniman banget. Pak Ading ya, Rahmatullah Ading Afandi, dia itu adalah seorang penulis buku ya, fiksi, terus juga dia juga penulis non fiksi juga. Dia juga yang meng-create ada satu drama di Bandung dulu namanya Inohong di Bojong Rangkong di TVRI 13 tahun kalau nggak salah ya Inohong tuh ya. Iya dulu, tapi kan tayangnya kayak sebulan sekali gitu atau seminggu sekali. Jadi bisa bertahan setahun. Iya, pokoknya lama lah gitu. Jadi memang darah seninya tuh kuatnya dari keluarganya Ua gitu. Tadi
apa singkatannya? Ading Rahmatullah Ading Afandi RAF. Raf, betul, ya kan? Raf. Makanya kamu dari keluarga besar Raf. Raf disebutnya. Jadi betul. Raf itu singkatan ya, Iya, ternyata. betul. Buat teman-teman yang lama di Bandung atau pernah dulu sekolah di Bandung mungkin tahu atau mestinya tahu sih siapa yang namanya keluarga Raf itu betul. gitu dan turunan-turunannya. Mungkin kalau yang nonton ini ada di generasi kita mungkin kenalnya Kang Eri betul. gitu ya. Yang pada saat itu mengajarkan orang-orang di Bandung bisa lebih bernyanyi lah Ya, begitu ya. istilahnya nih kalau sekarang Kang Eri masih ada, dia tuh Vidi Aldiano-nya Bandung. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan nih ya, dulu tuh suka tes kesaktian, dia bilang gitu. Jalan ke BIP ya, Bandung Indah Plaza gitu ya dulu ya. Kita kan ngerasa kita masih muda, pasti banyak yang kenal gitu ya. Enggak, kita selama jalan itu yang manggil nama Kang Eri tuh banyak. Kang Eri, dari mulai ibu-ibu, anak kecil, anak SMA. Kayak Mr. Congeniality dia tuh di Bandung dulu. Nggak ada yang nggak kenal Kang Eri kayaknya pada zaman itu. Karena banyak sekali mengajar orang kali ya. Iya, betul. Baik kawan maupun lawan itu ya kayaknya pada saat itu ya. Iya kan? Iya. Waktu zaman itu buat teman-teman yang pernah hidup di Bandung entah kuliah atau sekolah, pasti tahu ada dua nama yang muncul. Ada Kang Deden AZ, ada Kang Eri Raf. Nah, betul. Anda termasuk muridnya siapa gitu kan? Vokal grup perusahaan Anda dilatih oleh yang mana? Bener, ya kan? Bener. SMA dulu, SMA tuh dulu tuh perlombaan paduan vokal grup di Bandung itu bergengsi banget. Ada dua, Salam sama Priangan. Oke. Kalau Salam itu lagunya lebih lagu pop, kalau Priangan itu lagunya biasanya lagu-lagu Sunda gitu. Bener ya? Gitu, jadinya biasanya itu tuh SMA tuh berlomba di sana. Nah pelatihnya tuh sebenarnya itu aja, Kang Eri, Kang Deden, terus adalah dari DKSB. Mungkin ya? Iya, dari Kang DKSB Nai. biasanya juga suka ada yang ngelatih gitu. Oke, jadi memang itu aja pada saat itu dan saat itu kan nggak ada sosmed ya. Jadi kita nyari orangnya harus manual kan. Bener. Berjumpa. Nah, kamu berarti ke si Kang Eri almarhum ini kamu panggilnya apa? Kang Eri karena sepupu. Oh, jatuhnya sepupu ya? Bukan om ya? Bukan, kita selihting kalau orang bahasa dulu ya ngomongnya itu. Jadi kita tuh satu tingkatan, satu lifting gitu. Oh, jadinya itu Kang. Bapaknya Kang Eri, baru aku bilangnya Uwa. Oh itulah. Pak Ading Uwa. gitu. Oke. Jadi dari situ berarti kamu sudah terbiasa dong dengan melihat Uwa menulis, mendirect satu pertunjukan atau fragmen atau apapun itu gitu ya. Bernyanyi udah biasa. Ya mungkin dari situ ya, karena hampir semua keluarga itu kayak dibikin kreatif. Jadi semua ikut nyanyi, yang nggak bisa nyanyi pun diikutkan nyanyi dan segala macamnya, latihan. Jadi nyanyi itu buat keluarga kita itu kayak breathing. Gitu. Nyanyi itu sesuatu yang bisa membuat suasana ceria gitu. Membuat lebih akrab lagi, lebih dekat lagi gitu. Jadi memang udah terbiasa untuk berkesenian. Kamu merasa kayak keluarga Batak nggak yang kalau ada lagu semua pecah suara tiba-tiba gitu? Nah, bisa jadi. Kita tuh tapi ngelihatnya dulu ke keluarga Von Trapp ya. Oh gitu. Dari Sound of Music. Gitu ya. Tapi seneng banget kan. Kita tuh kalau kumpul-kumpul pasti pengennya tuh ya ada pecah suaranya. Pasti gitu. kan, kayak orang Batak kan gitu. Iya bener. Gatel. Bener banget. Solmisasinya teh tahu gitu ya. Iya, jadi udah terbiasa. Jadi kalau ada yang nyanyi nada apa, kamu nggak hilang gitu kan? Sampai sekarang kalau ada yang nyanyi, kita tuh suka ngambil, aduh pengen suara duanya deh gitu. Iya, bener. Iya, oke. Tapi kamu alto kan? Alto. Oke. Tapi seumur hidup, kecuali yang pas udah dewasa kamu mencoba mengikuti ajang Indonesian Idol. Jangan dong. Gak apa-apa kali. Jangan orang kan inget-inget. Nanti orang perlu tahu gak apa-apa, itu bagian dari hidupmu. Tapi dari kecil itu pernah ikut lomba-lomba lain enggak? Karena kalau gue ditanya gitu, gue akan bilang, saya dulu juara 1 lomba nyanyi lagu Astra di Kemayoran. Dan Lea juara 3. Percaya gak lo? Gue gak tahu emang gue bisa. Atau jurinya yang maaf ya, juri waktu itu ada budak apa gimana, asli gue juara 1 dan itu akan gue ceritakan kemana-mana karena merasa menang banget sekali itu aja dalam hidup. Kalau nyanyi solo tuh nggak pernah sebetulnya. Jadi memang biasanya nyanyinya grup. Gitu kan, makanya waktu itu Mas Indra Lesmana bilang bahwa kamu tuh bisa nyanyi tapi kamu bukan penyanyi. Gitu. Oh, di Indonesian Idol Idol itu penilaiannya itu. Jadi begitu masuk ke penjurian,
dibilangnya gitu, kamu tuh bisa nyanyi tapi kamu bukan penyanyi. Karena memang gue juga ngerasa gitu bahwa kalau bawain lagu itu nggak pernah aman tapi tidak mengenakan lagu gitu. Iya. Jadi ya memang dari dulu tuh biasanya ikut lombanya berupa grup, vokal grup, paduan suara gitu. Jadi harus grup. Part of a harmony. Betul. Walaupun kamu dapat peran solo di situ tapi harus ramean gitu, gantian. Bahkan kalau gitu. peran solo mungkin baru sekarang ikutan musical. Nah itu baru dikasih part-part solo. Karena emang bisa nyanyi. Karena bisa nyanyi tapi bukan penyanyi gitu. Tapi kamu waktu pertama kali dikasih tahu itu oleh Mas Indra Lesmana di Indonesian Idol, nyari hati nggak? Ente dong. Karena saya juga merasa. Udah ngerti? Udah ngerti, maksudnya itu juga mungkin pada saat itu dimasukin karena memang udah ekstravaganza. Oh itu udah berbarengan ya? Bukan ekstravaganza. Ngobras. Dulu udah ngobras kan ada Mbak Mutia waktu itu kan. Jadi waktu itu memang udah kelihatan mungkin dimasukin karena ini kayaknya ini nih yang suka nganter-nganter hadiah di ngobras deh gitu. Nganter minum apa hadiah sih kamu di ngobras? Minum hadiah pokoknya dipekerjakan sama Kang Indra pada saat Padahal itu. itu saudara juga nggak sih Kang Indra tuh sepupu juga. Tuh, almarhum Indra Safera. Waktu itu ada acara guys namanya ngobras, betul. ngobrol bareng Indra Safera. It was a talk show. Nah, Tika di situ muncul buat nganter minum, ceritanya nganter hadiah ya, bari lelucon dikit-dikit ya. Tadinya cuma nganter hadiah dan minum aja, tapi seiring berjalannya waktu Kang Indra udah mulai ngasih part tuh buat opening, buat gitu. Nyanyi gitu. Oh gitu, karena dilihatnya kamu bisa. Jadi dari SMA kalau nggak salah Kang Indra tuh bilang kamu yuk pindah yuk ke Jakarta gitu. Terus aku bilang aku masih sekolah, cek aku tuh. Nah begitu kuliah kata Kang Indra kan sekarang waktunya udah bisa diatur sendiri tuh. Yuk ikutan aku di Jakarta buat ikut ngobras gitu. Dari SMA tuh Kang Indra kayaknya udah melihat ini potensi kayaknya bisa nih gitu. Dan kamu jadi sih sebenarnya di situ. Kamu adalah tokoh yang diingat. Kalau ingat dulu ada talk show ngobras itu, ingat pasti ada satu perempuan yang nanti tiba-tiba suka masuk, awalnya nganter buku lama-lama dipakein clip on. Iya benar. Iya kan? Kamu kan tadinya kan nggak pakai ya. Nggak pakai tadinya. Cuma kamu nyahut-nyahut dikit-dikit gitu. Oke, jadi dari situ kamu belajar public speaking pertama yang kalau public speaking pasti di keluarga udah biasa. Ya pertama yang di televised. Iya betul. Disiarkan. Oke, waktu itu orang udah kenal kamu belum? Itu Tika yang enggak gitu. sih, dulu belum. Kan dulu dibilangin Neng Tika kan? Neng Tika kan dari situ kan? Iya, nah ada perbedaan kan orang tuh biasanya dari radio terus ke TV ya. Emang waktu itu udah radio? Belum, aku tuh kebalikannya. Kamu TV dulu? Dari TV dulu, begitu Hard Rock FM Bandung buka di Bandung. Hard Rock FM Bandung ya bukanya di Bandung dong. Iya ya, dong, ya. Kurang pinter banget sih, iya. bener. Jadi waktu Hard Rock FM buka di Bandung, mereka merekrut karena ngelihat tokoh Neng Tika ini gitu di ngobras. Gitu, jadi diambillah Neng Tika mau ikutan ini enggak gitu buat siaran. Dulu kan kepengen banget ya penyiar radio tuh kayaknya hampir cita-cita semua orang pada saat itu pada mah saat ya. Kuliah mah ya gitu, karena kayak kan, jadi superhero ya. Karena sering dengerin radio dan segala macam. Tapi dulu kendalanya nggak berani jadi penyiar radio adalah karena kendala bahasa Inggris. Masa sih? Aku tuh repot loh Neng bahasa Inggrisnya. Kan gak harus yang gimana kan kalau atlet mah maca kan? Tah maca ge aku mah balelol. Oh, jadi P, jadi F, jadi P. Aku tuh typo loh kalau baca. Typo. Baca gitu. typo kamu. Nah makanya akhirnya setelah di ngobras ditawarin siaran, aku bilang aku kayaknya kalau siaran sendiri nggak bisa. Jadi harus tandem, ditaruhlah di siaran pagi gitu. Jadi dari TV ke radio, bukan dari radio ke TV. Ketika itu terjadi akhirnya cita-citamu yang kepengen terus nggak berani terus kamu diajak, apa yang kamu pikir saat itu? Pada saat itu ya kepikirannya, oh ini kesempatan gitu. Walaupun ya itu tadi aku ingat banget dulu Mutia Kasim tuh bilang gini, aku bilang dulu kan openingnya gitu 87.6 Hard Rock FM gitu ya. Aku tuh 87.6 ngomongnya gitu. Ya? Tika itu ngomongnya jangan 8 dong. Tarik 8 gitu. 87.6 gitu. Jadi ngomong 87.6 aja dulu masih jelek gitu. Makanya kayak ini ya. Gorda gitu ya. Golongan orang daerah. Kalau Gorda tuh Gordes kita namanya Gorwok Desa. Oh gitu. Lebih ke gitu. Jadi akhirnya sambil itu ya sambil belajar akhirnya gitu. Kurang hard rock ya. Iya. Kayaknya terlalu Sunda banget gitu kan. Iya, benar, gitu. Tapi karena memang dulu dicarinya tokoh ya akhirnya kepakailah di Hard Rock FM Bandung. Berapa lama? Berapa? 7 atau 9 tahun lah. Aku lupa lama ya.
Karena ini semua sebelum Extravaganza kan? Sebelum Extravaganza, di tengah-tengah baru ikut Extravaganza kalau nggak salah. Jadi sempat sama Panji Pragiwaksono sama Iwet. Oh iya benar, gitu. Iya benar. Oh iya benar. Itu semua ngelapornya masih ke Hard Rock Bandung ya? Betul. Jakarta masih Sarina. Iya, disitulah berarti sempat ketemu Tommy Trisdiarto juga dong pada saat itu, geng itu. Takut belum. Belum. Karena dulu kayaknya belum nggak terlalu. Ya Bandung juga masih dianggap utusan daerah kali ya sama Jakarta ya. Jadi jarang juga ketemunya sama Daben dulu sama Vivi. Venita kakak kelas gue di Rase dulu, terus dia pindah ke Jakarta. Bener. Vivi Karamoy. Bukan Karamoy, Vivi. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Wonder Gel. Oh, Wonder Gel. Oke. Gitu. Iya. Orang ngomong ini siapa sih Vivi Wonder Gel gitu. Nanti cari ya. Kalau perlu kita undang ke sini juga ya si Vivi ya. Gitu. Oke, jadi 7 sampai 9 tahun. Lalu yang aku ingat adalah pertemuan aku sama kamu terjadi di Parahyangan. Enggak deh. Pertama kali tuh ketemu tuh di Parahyangan, Masa tapi aku sih? sebel lihat kamu. Kak, aku tuh kenapa? Aku coba sebutkan. Ya karena kan waktu itu tomboy banget kan dandanan kamu. Bukan tomboy. Laki-laki. Iya. Terus aku suka mikir, so asik perempuan tuh gitu ya. Lu kan suka so cuek dan segala macamnya mungkin, tapi itu bentuk salah satu karena lu nggak kenal gitu kan sama orang kan. Bentuk pertahanan diri. Iya bener ya. Karena gue teh merasa tidak diterima, jadi udah aja dari laki-laki. Gue berpikir jadi laki-laki itu gue bisa jadi invisible. Dia tuh dulu kalau ke kampus suka pakai kupluk. Gue pikir tuh dulu inilah villa loh. Dulu tuh gue pikir, ini perempuan ngapain sih pakai kupluk, so asik. Pengen banget kayak itu Jamrud. Aku tuh selalu pikirannya begitu. Gitu. Aku tuh pikirannya gitu. Dulu tuh pertama ketemu sama dia tuh waktu kuliah. Gitu. Aku malah ngangah loh. Nah, ketemu lagi adalah pada saat Audisi Extravaganza. Waktu itu aku punya acara sama Dave Hendrik di Trans TV. Terus disuruh ikut audisi. Ketemu kamu. Iya. Aku inget banget dia ngomong gini, udahlah kita mainin aja skrip ini. Kalau katanya gini, aku inget gini, kamu ngomong yang ini, kalau bingung-bingung, lucu banget. Kalau bingung-bingung, nanti aku guling-guling. Karena dulu tuh suka gitu sama saudara-saudara suka bilang gitu. Kita tuh kalau misalnya lagi nge-MC atau apa, begitu ternyata beberapa kali nggak lucu, ya udah kita lalabuhan istilahnya mah ya. Kita lalabuhan pasti. Bukan labubu ya. Bukan. Lalabuhan tuh kita jatuh-jatuhan aja, slapstick aja gitu. Atau datang-datang nabrak tiang kayak gitu. Karena kan pada saat itu juga nggak tahu ya bentuk Extravaganza tuh belum kepikir kan bahwa Saturday Night Live tuh kayak gimana tuh kan nggak tahu kita gitu. Nanti mau Saturday Night Live. Nah, Saturday Night Live kan nggak seperti sekarang kita bisa melihat YouTube Google kan. Kita cuma berandai-andai Saturday Night Live. Oke lah, kurang lebih gue tau lah. Sementara dia gini, kan aku dapat satu kelompok sama dia kan kita di random kan, dilemparin ya. Bareng Ronald lagi ya. Iya betul. Terus gini, udah
Sof, lu yang baca ininya aja nanti kalau sampai gak lucu, gue googlingan we. Mana pokoknya asa iya we pelatih pesut, kumaha pelatih pesut. Jadi gue disuruh jadi pelatih pesut. Iya, karena itu istilahnya tuh bunuh dirinya kita tuh di situ. Kalau nggak lucu ya udah kita slapstick aja Iya, gitu. at least kita keluar dari situ dengan itu dia. Integritas kita sudah mencoba gitu kan. Bener. Iya, dan nggak taunya yang keterima dia sama Ronald, gue nggak pelatih pesutnya. Tapi ya perlu diingat waktu itu tuh pas diterima, pemikiran gue tuh satu, ini kita diterima gara-gara murah deh gitu. Bukan karena lucu-lucu banget. Iya, karena kan kita dulu dibayarnya juga mursidah dibayarnya murah gitu. Jadi di awal-awal tuh berapa murah lah gitu. Nggak enak ya ngomongnya. Ya kalau harga nggak enak gitu. Tapi begitu masuk tahun kedua ada perbedaan yang signifikan antara gue sama Aming sama Ronald. Oke. Gitu. Jadi waktu masuk tuh kan yang dibayar mahal tuh Tora waktu itu kan. Karena dia lagi sesuatu banget di arisan kan. Yeah. Jadi kalau kita tuh sama nih, kita anak utusan daerah, Aming, Ronald, terus gue juga sama harganya tuh. Yeah. Tapi begitu si Pinky Boy itu meledak di tahun kedua, si Amingnya meledak itu, si tokoh yang diperankan Aming ini, istilahnya begini ya, aku dibayar 1.000 misalnya ya, tadinya 1.000 gitu bertiga ini, begitu meledak 2.000 7.000 dia gitu sendiri gitu. Jadi dia tuh udah punya nilai sendiri. Dia pokoknya kita belum bisa beli mobil, dia udah bisa beli mobil. Udah waktu itu. Oh, kamu dari Bandung masih naik elep? Kita pernah naik bus, nyewa mobil bertigaan tuh dulu awalnya mah gitu. Naik bus, nyewa mobil, naik City Trans Iya itu. Travel gitu ya, elep itu ya. Elep. Nah di tahun kedua itu Aming udah punya mobil sendiri. Kita panggil Aming. Gak ada. Ada bintang tamunya. Turun dari atas naik seling. Oh gitu. Oke, tapi itu tidak sampai merusak pertemanan dong saat Enggak, ini? kita seneng-seneng aja gitu karena pada saat itu juga kayaknya harga-harga belum semahal sekarang ya, jadi kita tuh ngerasanya segini juga udah cukup gitu, lumayan. Kalau dulu gitu. harga udah naik kayak sekarang mungkin ada kita perseteruan ya. Udah pulang duluan ya, nggak akan ikutan lagi. Tapi apa perbedaan terbesar yang kamu rasakan seorang Tika yang muncul di Extravaganza, tapi memang orang jadi lupa Neng Tika ya, dipanggilnya Tika Extravaganza. Bahkan kamu sebenarnya ketika nge-MC jadi Tika Pri, aku inget ya. Tika Priyatnakusuma. Tika Prie. Tika Prie kan? Iya. Tika Prie. Orang manggilnya Tika Pri nggak kalau nge-MC? Mbak Tika, Mbak Tika sih kalau sekarang. Sekarang Extravaganzanya udah agak hilang, nggak pada saat itu waktu Extravaganza naik? Itu Extravaganza. Tetap ya? Iya. Jadi kalau MC Ronald, Suradi Praja atau Extravaganza? Dulu tuh masih, kalau dulu pas lagi Extravaganza lagi maju belum dapat kerjaan MC gitu. Belum. Jadi itu bahkan setelah Extravaganza selesai lah mulai banyak MC sebetulnya. Oh justru nggak ada waktu itu. Berarti itu, side jobnya apa? Ya itu kita tuh suka bikin sketsa di luar Extravaganza. Berdua? Enggak, rame-rame gitu. Di Extravaganzanya kan? Enggak, side jobnya itu, jadi kita tuh di hire sama orang untuk bikin sketsa 2 babak 3 babak gitu. Tapi itu diam-diam loh harusnya. Nggak apa-apa sekarang juga. Udah lewat ya Mbak ya? Intinya juga lagi pusing sekarang harus gimana mengatur visi dan misi. Iya. Oh gitu. Itu kalau dapet job kayak gitu, satu geng Extravaganza itu jalan atau apa? Nggak semuanya. Ya akhirnya kan kita jadi gini, kayak nasi rames nih, mau apa nih toppingnya gitu. Kalau misalnya perusahaannya gede, biasanya tuh ngambilnya yang gede-gede, Tora, siapa. Alhamdulillahnya karena gue sama Ronald itu adalah dalang di Extravaganza yang selalu ngingetin skrip orang dan segala macem. Konsep gitu. lah ya? Konsep enggak. Jadi gini, kalau misalnya udah dibikin skripnya nih, kan Tora agak susah ngapalkeun ya gitu. Yang lain tuh agak udah mulai kemana-mana gitu. Apalagi kalau udah manggung tuh kayaknya lebih lepas, nggak mau scripted. Sedangkan tuh kan sebetulnya pemain Extravaganza itu lucu karena skrip. Oh, udah dilatih tektoknya ya? Betul, skripnya yang lucu. Kitanya sih belum tentu gitu. Makanya bagian yang ngegiring lagi ke cerita itu adalah biasanya gue atau nggak Ronald. Sebenarnya itu pekerjaan MC ya? Iya, makanya sering kebawa terus untuk ikutan gitu. Karena lu bisa diandalkan untuk itu. Nah, daripada ngaco kemana-mana gitu. Ya udahlah, kalau nggak Tika, Ronald atau dua-duanya dipakai gitu. Makanya kenapa akhirnya
gue deket banget sama Ronald gitu, selalu digabungin sama Ronald. Karena kerja sama terus di situ. Oke, ketika udah Tike Extravaganza, lalu mulai terima si job-job sketsa tadi, lalu setelah itu mulai dengan per-MC-an, berarti kan semakin berkibar tuh karir kamu gitu kan. Udah kerasa dong perbedaan gaya hidup dari Bandung ke Jakarta, udah mulai nggak ngekos mungkin, udah ngontrak rumah gitu ya. Terus udah mulai ada pekerjaan-pekerjaan yang MC on a daily basis lah, katakan tiap 3 hari pasti ayaan job gitu ya. Apa perubahan yang paling terbesar yang Tike rasakan? Orang di jalan ketemu udah ngerti belum? Tike? Iya, udah kan? ada lumayan lah. Tapi mungkin itu udah lewat zamannya sekarang. Iya. Karena anak-anak sekarang nggak tahu gue. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Mereka juga kan belum tentu tahu. Pemutus kebijakan kan yang seumur kita sebenarnya ya. Betul. Perbedaannya itu lebih dikenal orang, terus juga punya sesuatu yang dulu kayaknya nggak punya. Itu sih perbedaannya. Tapi selain itu sih nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Aku masih kemana-mana hoream dandan gitu ya. Yang sampai sekarang selalu diingetin sama Buta suami aku. Kamu teh bagaimanapun adalah well known people. Orang tuh kenal kamu. Please atulah dandan gitu kayak gitu. Terus tetap nggak mau? Enggak ya. Dulu alasannya kan karena aku tuh syuting melulu, kasihan kulit aku. Terus dia bilang ini sekarang lagi nggak ada kerjaan, masih mau alasan kamu kerja melulu, dia bilang gitu. Oh, jadi pada dasarnya emang males dandan. Emang males dandan sih gitu. Jadi gitulah, nggak ada perbedaannya. Ya perbedaannya itu ada. Dulu nggak punya, sekarang punya gitu. Terus ya lebih dikenal sama orang gitu aja sih. Iya. Oke, kita sekarang pindah ke sekarang ini ya. Ketika kamu bilang ya sekarang nggak dikenal dan yang lain-lain, mungkin sebenarnya in a sense benar, in another sense enggak juga, karena orang-orang yang pernah mengikuti ya orang-orang di angkatan kita lah ya, minimal pasti tahu-tahu aku dulu pernah nonton atau aku dulu pernah bla 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 gitu ya. Mungkin nggak secara umum kayak zaman dulu dari Sabang sampai Merauke kita naik pesawat pasti ada yang kenal kita. Kalau sekarang mungkin harus lihat 5 kali gitu untuk bener ya gitu ya kan. Nah, ketika itu terjadi dan itu berdampak pada pekerjaan, pemasukan gitu, apa yang pertama kali hit you? Apa yang pertama kali membuat kamu berpikir, wah sudah ada perubahan nih ketika semua jadi digital, apa yang harus aku lakukan? Harus bikin terus sesuatu yang bisa membuat orang masih ingat bahwa seorang Tike masih ada. Dan itu pun sekarang lagi dilakukan gitu. Yang satu hari satu video ya, itu gitu. Sebetulnya ini kan udah dibilangin sama suami, karena kan aku tuh hampir 1,5 tahun inilah belakangan yang bener-bener vakum lah gitu, karena ya itu segala macam kan sekarang juga perekonomian, roti TV-nya vakum, terus juga banyak kerjaan yang memang mungkin brand roti itu terlalu kuat ya, brand roti terlalu kuat, jadi ketika Ronald lagi sibuk dengan perkampanyeannya, orang-orang tuh mau pakai roti, oh Ronaldnya lagi kampanye nih, nah si roti ini selalu bermain peran. Ronald sebagai orang pintar, saya sebagai yang kurang pintar. Dan orang tuh kayaknya kebeli banget bahwa oh, udah kalau si Ronaldnya yang pintar mah, si Tike mah bodoh. Jadi orang tuh gak usah dipakai lah, si Tike mah dah bodoh gitu. Dia pintar. Iya. Ini sarjana. Jadi tuh, nih Ronald ya, lu perlu tahu gara-gara kita terlalu banyak bermain peran. Jadi orang-orang tuh berpikir, oh roti teh si Ronaldnya yang pinter, si Tikenya mah kayaknya kurang pinter deh. Udahlah nggak usah dipakai gitu, kayaknya begitu gitu. Tapi lu kenapa akhirnya nggak bergerak di bidang kelulusan ilmu studimu? Coba gue pengen tahu. Di sarjana hukum? Iya, kesarjanaan hukummu itu kenapa nggak kau pakai SH kau? Ibu kenapa ibu nggak pakai ibu? Ini kan talkshow saya tanya kau dulu. Pertama, waktu itu ngambil jurusan hukum itu karena memang nggak keterima di jurusan yang lain. Sombong banget kan, masuk FH juga susah tahu. Nah tapi dulu katanya dibilanginnya kalau FH Unpar itu kalau udah ada satu keluarga yang namanya ada di sana, itu lebih gampang buat keluarga lainnya untuk masuk. Enggak hosip kata siapa? Tapi semua keluarga gue tuh di situ loh. Beneran. Oh, mungkin supaya keluarga kamu bisa buat bikin pensi pada saat dan itu. Dan semuanya nggak ada yang ikutan di dunia hukum. Semuanya di seni. Oh, enggak, kata gue mah itu udah mindset. Tenang ya Neng Tike, nanti kamu pasti masuk gitu. Banyak banget yang namanya Pri ya. Ada Prigara, terusnya pribadi Kang Yudi ya. Terus Prima Kartika,
Prisada. Aji Pribada. Aji Pribada. Dia apa lagi? Apa? Salah satu aja. yang lain Dani gua. Primada. Jadi tuh banyak keluarga gue memang di FH Unpar. Oh. Gitu di Unpar tuh banyak Dari itu semua ada yang Primati jadi nggak lawyer ada, apa? ada di legal tapi nggak di jadi lawyer. Iya. Gitu. Jadi kerjanya legal di suatu perusahaan. Oke. 7 tahun setengah Bu, apa yang lu harapin dari 7 tahun setengah belajar Ya kan di sana? 7 tahun setengah sama kerja, Bu Tike. Enggak sama sekali, gue nggak inget apa-apa. Demi Allah. Masa sih? Ah, kamu jangan gitu. Kamu masih ingat jurisprudensi. Nah, kan? jurisprudensi Itu minimal tahu, tuh iya, kamu tahu dong. Tapi Itu paling dasar. yang lain-lain itu nggak tahu. Oh, udah lupa semua ya? Udah lupa semuanya. Skripsi lu apa waktu itu? Skripsi apa LM? Legal memorandum. Apa legal memorandum? Peninjauan ulang itu legal memorandum ya? PK. Iya, jadi membahas satu kasus yang udah pernah ada. Terus aku ngasih tinjauan hukumnya. Bukan LM sih, itu benar peninjauan hukum. Peninjauan Iya. kembali apa sih? Iya, bukan. Kan ada LM, ada skripsi, ada 3 ya, kan? itu yang satunya. Itu. Oh, lu yang satu itu. Oh. Jadi tentang pernikahan di Lombok. Oke. Yang terjadi antara jadi kan kalau di Lombok itu ada satu kebiasaan kalau misalnya tidak disetujui itu diculik dulu. Oh iya. Yang itu. Kamu lihat dari sisi pidana Saya lihat dari sisi hukum adat. Waktu itu dari hukum adat dan hukum Islam. Oh, wow, itu sulit. Dua-duanya saya dapat C. Iya, saya waktu itu nyontek kalau nggak salah. Ya hukum adat ke hukum Islam Iya, dapat C. gitu. Jadi kalau nggak salah hukum Islam karena waktu itu Pak Jamali yang jadi ininya, yang jadi dosen pembimbingnya. Saya dapat B setelah 2 kali hair. Terus pas ujian terakhir, Pak Jamali manggil gue ke kantornya. Mohon maaf ya Pak Jamali ya. Sofi, kamu kan udah sering main sinetron. Iya, saya punya naskah. Oh iya Pak, kamu nanti kalau ke Jakarta dibawa ya. Iya. Tapi kan kamu kasihan ya, hukum Islamnya nggak pinter. Nanti saya bantu aja. Dikasih tugas untuk menambah nilai gua. Betapa hinanya coba gua. Gitu. Ya gitu deh. Gitu. Jadi kamu itu karena nggak itu. Jadi sebenarnya tidak punya ketertarikan. Nggak ada ketertarikan gitu pada saat itu. Waktu itu makanya sempat 4 semester itu cuti dulu. Jadi 7 tahun setengah itu karena ada cutinya. Oke. Gitu. Karena waktu itu selain asik bekerja, saya asik bermain gaple. Bener mana? Demi Allah. Sampai ditanya loh, sumpah. Apa sih leng-lengan? Apa? Ya itu yang sampingan. Oh, sampingan. Yang sampingan. QQ ya gitu. Ya QQ. Aduh, ini mahasiswa hukum apa yang sering sampingan-sampingan gitu? Semua mahasiswa hukum main itu. Masalahnya oh gitu. Iya. Terus dapat duit. Ayo duitan eta teh. Ente LHW makanya janganlah judi-judi. Saya pernah merasakannya. Mainnya di mana lo? Di Charlie geningan. Oh, di Charlie. Di Charlie. Udah nggak ada tapi Charlie sekarang. Iya. Aku mainnya waktu itu depan Menwa, ada lagi geng depan situ ada. Turun lagi ke bawah juga. Iya, ada betul. Iya. Yang tangga aborsi itu kan. Tangga aborsi dekat sisip kan. Iya. Oke, sekarang kembali ke kehidupanmu. Jadi sekarang lagi bikin 1 hari 1 hari 1 video. Isinya apa itu konsepnya? Jadi tuh sebenarnya awalnya Buta tuh bilang coba. Buta tuh suaminya Buta ya? tuh suami Arif aku. Lut. Jadi karena udah lama jarang juga. Jadi kita kemarin tuh kebanyakannya nerima web series, film yang kayaknya porsi ngomong juga nggak terlalu banyak. Dia bilang coba latihan lagi, takutnya kamu lupa karena udah lama nggak kelamaan nggak ada podcast. Iya, terus juga udah kelamaan juga nggak ada MC gitu. Jadinya ayo coba latihan lagi untuk ngomong. Orang episode pertama langsung dikritik sama Daging. Dia bilang bagus cuman filler-fillernya ilangin ya. Filler apa? Gue kayaknya nggak di filler deh, gue bilang gitu kan. Gue pikir filler botox kan. Dia bilang enggak, itu yang lu ngomong AE-nya. Dia bilang gitu. Oh itu. Jadi kayak mesti latihan lagi gitu. Sekarang tuh sebenarnya lagi dilihat apa yang lebih menarik. Apakah soal musik atau soal lari? Karena kan kemarin sempet tuh 1 tahun setengah tuh aku. Kamu lari ya? Serius di lari gitu. Iya. Hebat. Jadi sekarang lagi dilihat. Maraton. Tapi sekarang males pisan Bu, ya Allah. Tapi kamu hebat, itu aja bisa tembus, hebat menurut aku tuh. Enggak hebat-hebat banget 7 jam. Ya tetap aja selesai. Gila, gue kalau disuruh kayak gitu di kilometer 2 udah marah-marah. Aku kilometer 30 udah mau naik kereta waktu itu. Tadinya hampir. Tapi enggak ya? Enggak lah.
Karena ditemenin sama suami juga kan. Iya. Gitu nggak enak. Speaking of suami, Arif Lut ya. Handoko. Handoko. Oke. Kenapa sih dipanggil buta? Kita manggilnya buta-buta aja loh. Jadi tuh Arif dulu buta. waktu zaman SMA ada 3 Arif di sekolahnya dia. Arif siapa gitu? Arif Emas sama Arif Buta. Kenapa Buta? Buta tuh dari buto, buto tuh gede gitu. Oh gitu. Di antara 3 Arif ini dia yang paling gede badannya, makanya disebutnya Arif Buta. Oh, kebawa lah itu. Sampai sekarang buta-buta gitu. Arif Buta itu adalah road manajernya Rio Febrian Febrian, ya. iya. Oke, yang mana itu geng lu juga bukan manajemennya? Enggak ya? Manajemennya Rio iya. Iya kan? Ya itu adiknya Kang Indra, Indra Safera, Teh Kiki. Teh Kiki tuh. Ini keluarga ini di situ semuanya, Iya, di manajemen ada, di persketsaan ada, Jadi nggak ada yang pernyanyian ada. Nggak ada yang sesuai dengan jalur sekolahnya masing-masing gitu. Emang Teh Kiki dulu apa? Insinyur kalau nggak salah. Oh ya? Teknik. Oh teknik. Teknik TI. industri. Sekarang ke industri hiburan. Iya. Buta akuntansi asalnya. Makanya dia pembukaannya agak lumayan dibanding aku. Oh gitu. Awalnya kamu ketertarikan sama dia tuh apa? Dari kuliah. Kamu udah naksir? Jadi gini, sebenarnya dari SMA tuh udah pernah ketemu sama Buta. Oke. Karena latihannya di Guru Minda di rumahnya Kang Eri. Oke, Guru SMA. Minda tuh daerah keluarga Di ini. Bandung. Pokoknya mau cari keluarga ini, cari ke Guru Minda. Oke. Jadi SMA-nya dia juga dilatih sama Kang Eri. Oke. SMA aku dilatih sama Kang Eri juga kan. Dia main drum dari dulu, nyanyi gitu. Tapi ya memang belum jodohnya jadi nggak pernah ketemu gitu. Tapi udah gitu. Enggak. Masa? Nggak tertarik, aku lebih tertarik sama yang lain mungkin pada iya. saat itu ya. Jarang ketemu lah. Ya. Nah, di waktu kuliah ada satu band yang katanya memerlukan manajer. Karena dianggapnya udah pernah di TV gitu, terus juga tahu dunia hiburan. Coba deh Tika jadi manajernya. Ada satu band namanya Rattle. Band yang khusus membawakan lagu-lagu YouTube. Oke. Buta salah satu pemainnya sebagai pemain drum. Nah, laki gue beneran main drum. Iya. Gitu. Lu enggak gitu. Udah gitu ya udah berjalannya waktu udah mulai naksir-naksir nih gitu sama Buta gitu kan. Manajer naksir artisnya. Sungguh profesional kamu. Betul. Nah, pada saat itu tidak boleh ada percintaan antara manajer dan artisnya gitu. Makanya ketika pacaran kita tuh Backstreet Boys. Backstreet dari boys pemain band yang lain gitu. Sampai akhirnya karena udah nggak kuasa kita tuh kalau pacaran kalau nggak di rumah sembunyi-sembunyi lah, nggak pernah bisa keluar rumah gitu. Takut akhirnya kan? kita ngomong bahwa kita pacaran dan gue ngundurin diri dari si band itu. Terus tapi abis itu bandnya? Bandnya bubar. Aku tuh kayak Yoko Ono di Beatles. Yoko Ono di Guru Minda. Iya. Gitu akhirnya dia bubar jalan ya udah. Gitu. Tapi untung juga jadi suami ya. Ya alhamdulillah. Jadi dari situ nggak ada halangan yang berarti terus aja sampai jadi sempat putus tapi udah gitu balik lagi cuma 3 bulan lah gitu putus terus. Apa yang membuat kamu tertarik pada seorang pemain drum? Pemain band itu menarik loh. Sekarang saya tanya, Ibu kenapa naksir pemain band? Saya bukan naksir pemain bandnya Bu sebenarnya. Saya naksir sisi orang Jawanya Bu. Oh iya, itu beda. Iya, jadi dia nggak kayak dari bangsa saya kan keras tuh Bu ya. Kalau ngomong apa, wah gitu. Kalau dia tuh malah lembut tuh saya jadi nggak enak. Saya, oh iya gitu ya gitu. Saya jadi nggak enak gitu. Tapi kan dulu kalau gue tuh sebenarnya termasuk yang kayaknya mulai pacaran juga telat lah kuliah. Orang lain tuh nggak ada yang tertarik sama gue gitu dulu. Masa sih? Iya. Jadi yang pertama kali tertarik menurutmu si Buta? Itu pun aku yang nyatain. Kamu ngomong duluan? Iya dong. Ke suami? Selalu. Oh. Ya, kalau lagi naksir cowok aku tuh selalu proklamasi. Kalau dulu kan ngomongnya gitu ya. Iya. Nyatain tuh proklamasi gitu. Oh, selalu. Iya, selalu. Yang lain biasanya takut cuman dia yang bertahan pada saat akhirnya menyatakan aku tuh suka sama kamu. Kamu ngomongnya gimana pengen tahu? Aduh nggak ngomong, aku langsung cium. Maaf ya. Maaf nih, dia malu, anak gue malu. Anaknya malu tuh. Tutup mata nggak apa-apa, papain. Saat itu kan masih zaman dulu gitu. Iya. Itu. Oh gitu. Dulu ingat kenapa sih? Kenapa? Lu tuh berani begitu tuh kenapa? Kan cewek kan biasanya jangan, kita harus jual mahal. Enggak, ternyata di keluarga gue tuh termasuk perempuan-perempuan perkasa
yang memang berani. Kalau misalnya nungguin nggak, karena kita udah tahu nih, ini kayaknya sebenarnya resep deh sama kita gitu ya, tapi kok dia nggak berani ngomong gitu. Akhirnya kita ngomong gitu. Dulu ingat salah satu yang menyatukan kami berdua adalah Sheila on Seven. Kenapa Iya. Sheila on Seven ikut-ikutan? Jadi Itu dari Jawa Tengah loh. jadi pada saat itu DI bukan Jawa Tengah. salah satu yang bikin, waktu itu lagi musim-musimnya Sheila on Seven lah gitu. Temen gue tuh nelpon dari Jogja, aku tuh habis ikut dari Kendal nih Sheila on Seven, sekarang aku terdampar di Jogja, jemput dong ke Jogja gitu kan. Siapa yang ngomong? Ada temen grupisnya dulu lah Sheila on Seven gitu. Ya udah, aku tuh ngomong gini, aduh aku tuh disuruh jemput ke ini ya, jurus-jurus. Aku tuh disuruh ke Jogja nih jemput, gimana ya? Duh gimana ya? Aduh ada yang nganterin nggak? Gila nggak, dari Bandung ke Jogja kita mau jemput si ya udah aku anterin Buta gitu. Oh lu nyari ini Nyari-nyari aktivitas brand akhirnya. activation. Subuh-subuh diantar sama Teh Ima, kakak aku ya, diantar ke stasiun. Kita naik kereta ekonomi, inget banget. Duaan teh. Duaan naik kereta ekonomi gitu ya. Terus udah gitu ketiduran kan di kereta tuh. Itulah yang diharapkan. Gitu. Ada tukang tisu, inget banget ya. Tisu gitu. Berhenti banget di depan kursi, terus ngelihat ke pasangan dua ini, Suti dia bilang gitu, dia pikir Suti Karno. Kan pada saat itu udahlah nyampe ke Jogja, akhirnya ketemu Ocha. Oke. Suti. Udah nyampe ke Jogja, ke sana ketemulah sama si Ocha. Kita nginep di salah satu hotel ya di situ, tidur bertiga. Ya hemat ya. So, saya bilang, dan setelah kita sadar pulang dari Jogja, gue balik lagi ke Jogja, itu hotel remang-remang ternyata. Salah ya, hotel yang penting murah ya waktu itu ya. Waktu itu. Jadi pas datang, ternyata itu hotel remang-remang. Pulang dari Jogja, ternyata bilang, iya anak Sheila on Seven sih udah pada ke Jakarta lagi naik kereta. Terus kita pulang gimana, nggak punya duit. Mau pulang ke Jakarta tuh nggak punya duit kita. Ini sok-sokan aja berdua ngejemput teman kita di Jogja gitu. So heroik ya. Ya udah kita naik apa? Naik bus sama krunya. Krunya Sheila siapa? on Seven. Ros, kamu denger nggak ini Ros? Nekat banget loh. Aku pulang ke Jakarta naik bus krunya Sheila on Seven. Kamu ngomongnya apa? Mas? Iya karena si teman kita ini udah kenal sama kru-krunya gitu. Aduh ngerepotin banget ya, grupisnya satu bawa temen gila, luar dua biasa lagi. loh. Ya ampun. Akhirnya pulanglah kita ke Jakarta naik itu. Isin nggak? Isin boro-boro kan kita kan senang aja lah berdua gitu sama Buta. Iya kan si satu ini nggak, oh itu grupis ya, apalagi dia emang nggak. Ya udah kita pulang ke Jakarta, nah terjadilah insiden I kiss him gitu ya. Itu waktu akhirnya emang tanpa kata aku nyium dia, ternyata perjalanan ini dari boleh nih dia dengar. Nggak apa-apa kan, kiss kan bisa di mana aja kan iya, gitu. Kiss ya. Pipi, papa. Ternyata ceritanya Buta perjalanan Bandung Jogja Jakarta itu kalau aku tidur dia tuh udah ngesun katanya. Udah colongan-colongan juga gitu. Ya, kamu pura-pura nggak tahu ya? Enggak, aku tuh kalau tidur emang nggak tahu apa-apa. Kebluk ya? Oh, dia udah Gitu. oke. Tapi dia nggak berani bilang, dasar Nggak berani pemalu. bilang, iya. Oke, terus dari situ menyatakan untuk lanjut Udah lanjut. Oh. Sampai dia kerja sempet di Jakarta, terus akhirnya barengan di Jakarta juga. Buta sempet tinggal di rumah saudara aku gitu. Jadi emang udah jalannya ke situ. Apa yang membuat kamu yakin, kan gini pacaran mah lucu dong, ser-ser pegang tangan seneng deg-degannya nggak sih, lihat-lihatan ada apa energi-energi nyetrum. Untuk jadi suami kan beda ya. Kita harus yakin kalau dia ini bisa memimpin, dia bisa menjadi imam dalam season apapun hidupnya, dan paling enggak lo harus bisa kreatif dong, menafkahi gua gimana walaupun gua juga bisa kerja. Apa yang membuat kamu yakin sama Buta saat itu? Kan ini sama-sama seniman loh ya. Betul. Enggak, kayaknya dari awal aja udah yakin bahwa dia akan menjadi suami, karena cita-cita kita tuh sederhana banget waktu pertama kali pacaran terus sambil menjalani hubungan itu ya. Pengennya kerja sama-sama di Bandung, aku siaran, dia jadi operator.
operator siaran, Serius punya lah motor kau. Vespa, kemana-mana naik motor dan ngontrak rumah, udah itu aja. Udah cukup pada saat Niru itu siapa gitu. itu, lihat siapa? Pasti kan ada yang ditiru, enggak? Enggak, karena dulu tuh si mama selalu bilang gini, kalau punya pacar gak usah nyari yang kaya banget, mama takut anak mama dihina, katanya gitu. Karena kami bukan dari keluarga yang the have gitu. Jadi waktu saat itu akhirnya ketemu Buta, kita mungkin dari keluarga yang strata sosialnya juga saya sama. Saya keluarga the have not. Ya. Strata sosialnya sama gitu. Jadi ngerasa kita nggak usah punya mimpi yang gede deh, segitu aja udah cukup, yang penting aman gitu. Iya. Makanya ketika dikasih yang lebih ya alhamdulillah banget. Oke, yang kamu tanamkan ke anak-anak apa? Kalau kamu besar dengan mindset itu, gak usah lah, kita mah keluarga bukan yang itu, kita mah yang ini. Ternyata tidak, kalau udah punya anak mah, so kamu mau jajan apa silahkan gitu, malah boros. Sekarang nyeselnya gitu, karena anak-anak kadang-kadang juga nggak tahu batasan kita lagi ada duit atau enggak sekarang gitu, masih tetap aja, mah pesan ini dong, pesan itu, hei lihat dulu duitnya gitu sekarang gitu. Kalau ke anak tuh bagaimanapun kita pengen ngasih yang terbaik gitu kan. Oh iya, itu semua orang tua ya. Namun cara kamu mendidik mereka bahwa kan kita kan dari mirip nih tadi nih dari keluarga yang the have not tadi itu ya, ada titik-titik dulu ya. Sehingga kalau ketemu orang yang kayaknya kaya banget curiga duluan kan. Mau apa nih? Bakal baik apa enggak? Jangan-jangan bukan duit dia, duit bapaknya. Kayak gitu-gitu kan pasti di pikiran kita lah ya gitu. Ini mungkin ada yang bisa relate gitu. Kalau nggak bisa berarti you the have. Selamat untuk Anda. Kalau ke anak, kan ini dua-duanya perempuan. Kamu ngomong hal yang sama nggak? Hati-hati ya. Nanti kalau ada laki-laki. Si kakak sekarang umur berapa ini? Sekarang udah mau kelas 3 SMA. Ya kan, kalau teteh udah bisa diajak ngomong. Sebetulnya yang kecil yang masih belum ngerti harus seperti apa. Tapi kalau teteh udah bisa diajak. Itu, kamu ngomongnya apa? Kalau pacaran nggak usah nyari yang strata sosialnya gimana-gimana ya teh. Iya, gitu. iya. Itu kamu ngomong juga? Iya, selalu bilangnya gitu. Pokoknya selama kamu senang sebetulnya mama sih oke-oke aja. Tapi kalau bisa yang tidak yang terlalu berlebihan gitu. Kan ada rasa ketakutan itu ada juga. Jadi pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Gitu. Kan ada rasa ketakutan itu ada juga. Jadi apa ya, dalam arti bibit bobot bebet di keluargamu itu adalah supaya nanti pas duduk barengnya nggak terlalu jomplang. Betul. Gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ngomongin apa-apa masih nyambung. Masih nyambung gitu. Ya, gitu. Kalaupun misalnya ternyata pacarnya anak aku itu lebih gitu ya dari kita, minimal tuh biasanya aku nyarinya yang walaupun mereka lebih tapi mereka masih bisa asik-asik nih sama kita, nggak ngelihat sesuatu. Kan biasanya kan orang tuanya juga seumuran kan gitu, jadi udah kelihatan bahwa oh enggak, mereka mah tetap aja asik-asik sama kita gitu. Satu vibe lah ya. Iya. Kalau punya anak laki-laki gimana? Ya gitu sama sih sebenarnya. Saya juga bilang, oh kalau gue mah gini malah, nak kan kamu anak pertama, kan gue anak pertama ya, Ogi kan anak bungsu. Kalau bisa nanti kalau yang buat jadi istri, kalau bisa gue bilang gitu. Cari yang jangan sama-sama anak pertama ya, gue bilang gitu. Soalnya satu, nanti kerasnya sama, kan sama-sama biasa mimpin. Ya nggak semua ya, tapi potensi itu kan ada. Kedua, takutnya, again, ini cuma potensi. Ntar kalau adiknya banyak bererot gitu ya, kamu ikut tanggung jawab juga kan, betul.
kalau kamu mampu dan kamu mau sih silakan. Tapi kalau ternyata kamu nggak kuat mental, ternyata ya kan apa-apa kan pasti si kakak ini mikirin ke adiknya kan gitu. Jadi kalau gue sih lebih ke sana ngomongnya. Sementara yang anak kedua gue bilang, nggak apa-apa kamu mah anak pertama emang aja. Suka gitu kamu sih slorda, kita tuh ya. Soalnya slorda anak kedua kan mungkin si istri perlu yang lebih rapi. Ya, lebih punya planning khas anak pertama gitu loh. Gitu gue bilang. Ini persis banget sebetulnya posisinya antara lu sama Pongki sama gue sama Buta. laki gue. Tapi dibalik, Buta anak pertama, gue yang anak bungsu. Tapi lu berasa nggak itu sinerginya enak? Enggak. Teorinya patah. Karena ini juga bisa dibilangin. Oh, kamu ini kopeh, keras kepala. Oh, kalau kata iya. Buta ngelawan melulu katanya gitu. Masa? Oh, lu tuh anak bungsu tapi anak berapa? 6. Oh banyak ya, tunggu 1, 2, 3, 4. Katanya nih ya teori 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3, ya 4 balik ke 1, 2, 3. Oh tetep kata Buta bener, gitu. tetep keras kepala, iya. Gitu jadinya. Oh, kamu keras kepalanya ngelawan langsung di depan muka atau di belakang? Enggak, kalau orang Sunda bilang ngeleyed. Oh. Ngeleyed jadi kayak diem-diem, kayak tapi nggak dikerjain juga gitu. Iya, Atau dia ngelarang-ngelarang, tapi dikerjain juga gitu. Ngeyel. Dia bilang kamu tuh ngelawan terus tapi nggak dirasa, dia bilang gitu. Okay. Ya itu sifat orang sih ya, beda. Iya. Sekali lagi teori doang kan kadang-kadang ya. Berarti teori saya patah ya di kamu ya. Ternyata Buta Maaf susah ya buat saya tuh emang mengatur. kalau soal teori itu suka ngarang sendiri. Iya, nggak apa-apa. Ada mahsab sendiri saya itu. Iya. Apa? Mahsab. Oh, mahsab. Bagus ya bahasanya. Oke, lu nggak ada keinginan ngeluarin single apa-apa dengan kemampuan lu bernyanyi ini? Enggak. Sama sepupu-sepupu lu inilah yang pada bisa nyanyi semua. Udah pertama mungkin karena dari segi usia gitu, karena kayaknya enggak deh gitu. Iya. Nikmati nyanyi itu untuk happy aja. Jadi nggak mau? Enggak kayaknya. Oke, gitu. sebentar, maaf ya. Ini Ivi Batuta, Udah kan nyampe. kamu udah pernah ya Sofina Vitox nanti ya. Bener, si Ivi video. Oke, nanti ya. Oke, itu tadi soal nyanyi. Nah, sekarang gue mau nanya soal si kembali lagi ke dunia MC ini. Karena gue yakin lu juga punya kerinduan itu. Selain si 1 hari 1 video itu, apalagi usahamu untuk kembali untuk diingatkan, artinya kan kita diingat karena karya kan ya Bu ya. Iya. Apalagi kamu ngajar public speaking training kah? Atau kamu akan balik ke radio kah? Pengennya sih kembali ke radio sebetulnya gitu. Iya? Karena kalau public speaking aku pun ngerasa bahwa public speaking aku tuh kurang bagus. Karena kan dari waktu awal juga ke siaran radio itu nggak ada pelatihan, langsung diceburin ke situ. Iya, tapi kan ada Mbak Mukas, ada Mukas. Tapi nggak terlalu concern ke Bandung pada saat itu. Jadi karena memang mungkin dicari ke daerahannya kan, gitu. Jadi nggak terlalu yang harus bahasa Inggrisnya harus gini-gini. Pakemnya banyak yang nggak sepakem Jakarta lah pada saat itu. Jadi kalau soal jadi public speaking tuh aku kadang-kadang suka itu, aku tuh percaya dirinya agak kurang gitu. Suka kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya gue nggak bisa deh gitu, yang sering begitu. Jadinya kayaknya untuk public speaking kayaknya masih banyak yang lebih bisa public speaking daripada aku. Terus kalau ya tadi siaran sih masih pengen, cuman memang bisa dibilang kan radio juga sedang mengalami ya. Iya, tidak seseksi dulu ya industrinya. Jadi ya masih nyari ini aja sih celahnya di mana. Celahnya di gitu. mana? Gue ada ide. Karena gue lihat banyak teman-teman yang melakukan juga, nggak berarti kita ikutan terus karena FOMO ya. Jadi kan sekarang TikTok tuh lagi naik banget tuh katanya. Terus suka pada bikin radio-radio sendiri gitu. Jadi kita siaran terus nanti, tapi ya itu kudu lo harus rajin milihin lagu playlist lo, terus dimainin, terus lo ngajak ngobrol orang gitu. Gue ngelihatnya itu seru juga, karena kadang-kadang gue suka ngedengerin malah lagu-lagu di zaman kita misalnya kan, berarti kan market kamu kan di betul. Tapi karena udah banyak jadinya mungkin jadi sama ya, gitu. Enggak, kata gue mah lu punya satu kekhasan kok. Suara lu aja penyiar banget dibandingin gue cempreng gitu. Suara lu tuh muncul tuh 87.6 gitu tuh udah enak banget menurut gue. Ya bismillah, ntar lah kita coba ya. Kalau mesti latihan dulu. Ya, kalau bikin podcast yang sendiri kamu nggak mau? Di luar dari roti? Banyak yang nawarin untuk bikin podcast sendiri. Iya, tapi mungkin masih dipikir, nggak pengen
konsepnya tuh nggak matang gitu. Pengennya matang dulu konsepnya, pengen dibikin seperti apa sih gitu. Terus aimnya kemana si podcast ini, barulah habis itu pengen dieksekusi gitu. Banyak yang nawarin untuk bikin podcast sendiri. Tapi kayaknya ya, memang di saat sekarang orang bilang lagi musim kelesuan ekonomi ya. Kalau bertahun-tahun yang lalu kan kita the great reset, kita berjuang melawan kuman, COVID ya, ningan. Kalau sekarang nggak ada kumannya, tapi tetap susah. Iya bener. Kayak invisible gitu ya betul. lawannya gitu. Kok ya bertepatan dengan kita Parubaya ya Bu ya? Sehingga kayaknya usaha kita tuh semakin harus menanjak, terutama perempuan. Betul. Yang katanya si Perimeno lah, Ya, si apalah. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, dimanapun bidangmu berada saat teman ini. kita udah banyak yang banting setir. Masa kemana? Iya jadi jualan lah dan iya. segala macamnya, jadi UMKM dan segala macamnya gitu. Nah ya, kayak gitu aja gue tuh gak percaya diri gitu, bisa nggak ya kalau jualan ya? Kalau bisa jualan, lu mau jualan apa? Lu bisa bikin apa misalnya? Atau lu ngambil dari satu pabrik kah atau apa? Dulu sempat mau bikin usaha kombucha, tapi kayaknya ceruknya sedikit banget kombucha itu karena mungkin orang juga nggak banyak yang paham soal kombucha ya, gitu. Apa ya kalau mau jualan apa teh? Makanan. Apa yang kamu bisa bikin biasanya? Biasanya makanannya sekarang lagi senengnya bikin yang Nusantara kayak ayam sambal mata, Aduh, enaknya. ceker mercon yang kayak gitu-gitu. Seblak. Enggak seblak. Nggak suka? Itu tuh makanan murah meriah. Mencret. Masa sih? Gak ada gizinya Bu, seblak itu. Seblak apa? Tunggu, ini beda nih pemikiran gue tentang seblak kuah gitu. Lu seblak apa kalau definisi? Seblak itu kan yang dari kerupuk itu kan? Iya kan, orang sering berpikir itu hanya kerupuknya kan. Sebenarnya seblak itu esensinya apa? Kerupuknya bukan? Atau si makanan cikurnya berkuah? itu ya? Cikurnya dong, iya ya kan? Si kuah itu sebenarnya itu bergizi. Isiannya yang kita harus cari ya. Bergizi sebenarnya. Tapi seblak tuh esensinya kerupuk. Sebenarnya tanpa itu nggak seblak ya? Iya. Oh, jadi aku selama ini kalau bikin aku bilangnya seblak salah ya? Iya, gak apa-apa Bu, bebas aja kan Ibu yang bikin. Karena gua membuatnya ceritanya versi healthy-nya kan. Kan itu pasti ada jahe. Sama gue pasti cikur ya. Cikur itu apa bahasa Indonesianya? Kencur. Kencur itu kan bagus ya buat suara. Dan tenggorokan dan kesehatan, menghangatkan tubuh. Bawang merah, bawang putih udah pasti. Ada cabenya itu bijinya gue buang karena itu bisa membuat inflamasi, ya kan? Beda dong sama kita senangnya ada bijinya malah. Udah diramu lah itu bumbu, terus sama gue teh dikasih ceker karena ceker itu kolagen untuk kita yang udah berusia ini, ya kan? Sama dada ayam sama gua direbus, abis itu gue suwir di situ jadi protein pisan. Oh iya. Gitu ceritanya. Versi healthy dirimu mah. Tapi kan bisa dong, itu disebut seblak tetap kekeh. Enggak. Seblak itu kerupuk. Aci. Acinya itu yang membuatnya seblak. Oh berarti gue udah have not, maaf. I don't have kerupuk. Tapi enggak lah kata gue, kalaupun lu jualan makanan atau apa, akhirnya I think you should still keep going di bidang kesenianmu ini. Karena itu sangat besar sebenarnya. Terpancar dari lu. Gue sih nggak bisa ngelihat, bukan berarti lu nggak bisa ya, gue yakin lu bisa. Apalagi lu kan perempuan Scorpio. Oh iya bener. Iya bener. Judes gak jelas gitu, padahal kita sebenarnya lagi mikir. Sebenarnya gue Scorpio yang bukan Scorpio. Gimana maksudnya? Scorpio, misterius orangnya. Gue mesti orang semuanya dipecah-pecahin sama gue. Bisa menyimpan rahasia, tidak ada rahasia nyampe gue nyampe ke semuanya. Jadi ada Scorpio yang tidak Scorpio, maafkan ya. Iya. Gitu. Mungkin karena lahir di Oktober itu ya, kamu agak beda dikit ya. Oktober yang bahkan lahiran pun bimbang. Kenapa? 30 atau 31. Emang? Jadi tuh ulang tahun tiap tahun tuh 30 atau 31 Oktobernya. Gimana sih? Udah sorry ya, ini udah dua tamu gue kayak gini. Satu Indra Aziz, berubah ulang tahun beda 2 bulan. Lu beda semalam. Nyokap itu percaya bahwa gue lahir tanggal 31 Oktober. Okay. Tapi semua KTP, surat akte kelahiran 30. Oke, gini aja deh sekarang, hukum positif Bu. Lu sekarang kalau ngerayain ulang tahun kapan? 2 tetap. 30-31. Iya, jadi sampai umur 17 ketika nggak punya KTP, taunya tanggal 31, tapi begitu KTP jadi, nah tanggal 30 gitu. Baru tahu. Jadi lu kalau gua mau nyelamatin ulang tahun di hari apa Ibu? 30 ke 31 Dua-duanya kami menerima. Enggak bilang happy belated gitu enggak? Enggak.
Oke, di rumah lu potong tumpengnya atau kuenya tanggal 30 berapa? kalau sekarang. Sorry sampai muncrat. Ini soalnya dari tadi nggak konsisten. Iya, Oke, di beneran. rumah potong kue 30. Oke, kita terima teori Nah. itu. 31-nya lu ngapain? Kalau ada yang mau potong kue lagi aku terima. Udah Bapak ambilin bukunya aja Bapak, orang ini Asyik, aku bikin dapat saya buku. overthinking. Dari tadi teorinya ini, tapi saya bisa ini. Tapi saya bisa ini. Mematahkan semua teori dari Sofina Vita. Pencet lu ini. Tit. Tit. Nah, keluar. Oh, wah, ini dia. Aku belum buka, nanti aku tanda tangan setelah ini. Iya, siap. Ini Terima buat kasih kamu, loh, Bu. semoga berkenan. Amin. Cocok lagi sama bajunya. Bener, Yungyu. Iya. Lilac katanya. Lilac. Bener. Ya. Kamu ini kan nggak overthinking kan orangnya atau Overweight aku lebih ke situ. Selain overacting, Iya, kamu betul. juga Overweight. Iya, baik. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu Tike Nuhun Triana sami-sami. Kusuma yang sudah datang ke sini mengupdate kehidupannya. Amin, amin. Dan sudah membuktikan bahwa teori-teori yang ada di dunia ini sudahlah itu biarkan dia menjadi teori belaka karena bisa Betul, kita patahkan. betul. Termasuk teori dia sendiri mengatakan aku nggak pede apa-apa tapi bapaknya anak-anak dia yang sun duluan. Gue nggak ngerti tuh di sisi mana dia nggak pedenya. Gile. Gue aja yang eda-eda Batak takut ya ngesun laki-laki. Terima kasih ya. Nuhun. Salam untuk kakak Teteh Latisha. Iya. Naya ikut. Tunggu, namanya semuanya pakai. Arifti Nah, belakangnya. itu kayaknya bahasa Inggris ya. Enggak, Arifti ke. Gue pikir Arif. Oh, bahasa Inggris. Ti Arif di balik DMMD Ti Arif. Arifti ke. Arifti. Biar kita punya farm sendiri. Oh iya, jadi ini keluarga Arifti. Arifti. Oh nice, oke baik. Terima kasih, salam Hatur nuhun, Teteh, salam hatur nuhun. untuk Pak Buta. Iya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan lain sama Pak Buta. Saya juga sering ketemu di tempat-tempat yang Rio Febrian lagi show gitu ya. Dan aku mendoakan karirmu Amin. kembali menemukan purpose-nya, di mana celahnya, di situ purpose Tike diciptakan di dunia ini karena banyak yang membutuhkan. Amin, Gak amin, cuma amin. keluargamu aja, tapi kamu harus pinjamkan waktu untuk kami semuanya yang ada di sini. Terima kasih, terima Inspire kasih. us. Terima kasih ya. Amin. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Bye bye. Nuhun pisan.